Jadi Tuhan memberikan kesempatan kedua. Hana juga memberi kesempatan kedua kepada Eli untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik di ujung umurnya yang sudah sangat tua. Jadi dia dipercaya bukan karena janjinya digenapkan, tapi dia berikan dengan sepenuh hatinya. Anaknya dibina dulu, ya, dirawat dulu sekian tahun sebelum dia kembalikan ke Tuhan. Tuhan pakai penderitaannya Hana untuk dipush sampai dia tiba di titik di mana Hana berkata, I cannot stand it anymore. Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku tidak bisa tolerate lagi. Berapapun harganya, berdoa sampai kapan, aku jalani. Saya beri judul, saya beri tema Holy Restlessness di dalam video-videonya, bukunya Bill Hybels. Ini disebut Holy Discontent. Di dalam Your One Degree disebut Holy Unrest. Tapi saya sebut Holy Restlessness. Artinya apa? Ada rasa resah. Tapi resahnya bukan didasari keserakahan, ya, bukan didasari selfishness. Pengen punya yang dibandingkan orang lain seperti orang lain dan segala macam, ya. Ini holy restlessness yang nanamkan Tuhan dalam kita supaya kita bertindak sesuatu. Lah, holy restlessness ini adalah benih dari season yang baru. Kitab Samuel ini adalah masa perubahan season. Jadi kalau sudah ingat, secara urutan waktu sebelum 1 Samuel itu bukan Rut, tetapi hakim-hakim. Hakim-hakim pasal 21 dikatakan semua kacau di Israel karena tidak ada raja. Maka kemudian 1 Samuel mempersiapkan jalan buat raja. Daud kemudian diurapi jadi raja dan janji Tuhan pemerintahannya tidak akan pernah habis. Ya. Keresahan yang kudus itu rasa restless. Semuanya kayaknya baik tapi ada Tuhan timbulkan rasa tidak bisa settle karena ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau telurkan lewat kehidupan kita. Yang pertama pelajaran yang saya peroleh adalah tentang the God of second chance. Tuhan dan pemimpin dan kesempatan kedua. Ya, Tuhan beri contoh pada kita sebagai pemimpin dan kita harus juga ikut cara Tuhan, ya, memberikan kesempatan kedua. Yang saya maksud apa? Nah, sampai sore itu, ya, di pasal 1, Eli semestinya sudah kayak pasrah, ya. Dikatakan 2 anaknya, dia sudah kayak pensiun gitu. 2 anaknya yang jadi imam dikatakan di awal-awal pasal 1, ya. Hofni dan Pinehas yang jadi imam besar di situ, di Silo, bukan lagi Eli, ya, bukan lagi Imam Eli. Dia kecewa, ya, dia nasihati anaknya, kamu tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tapi tidak didengar sama anaknya, ya. Jadi dia ujung hidupnya kayak turun ke bawah, ya. Dia melihat dia tidak bisa menyelesaikan persoalan, ya. Dia bilang there is nothing I can do to change this trajectory. Rasanya tidak bisa lagi. Waktu kemudian nanti di pasal 3 Samuel menyampaikan firman Tuhan, dia juga berkata, ya, dia Tuhan, biar dia buat apa yang dia buat. Jadi sampai sore itu, ya, dia tidak duga bahwa trajektori atau arah hidupnya akan berubah. Dia sudah siap untuk hidup, ya, gagal karena dia tidak bisa didik anaknya berbuat brutal di rumah Tuhan, ya, melanggar, mencuri daging, memilih dulu dan segala macam, tidak menghormati Tuhan, ya. Jadi dia sudah merasa pemimpin kan dikatakan berhasil kalau succession plan-nya berhasil, penggantinya lebih bagus dari dia. Ini dia saksikan anak-anaknya dapat komplain terus tiap hari, ya. Jadi sudah merasa bahwa dia gagal, dia tidak berhasil, dia sudah sepuh, ya. Mungkin diperkirakan usianya lebih dari 80 tahun waktu itu.
semua perhitungan ya, orang di sekitarnya, orang-orang Lewi yang lain, pemimpin yang lain mengatakan this is a sad story. Cerita yang menyedihkan. Dia mulainya dulu bagus, ya ujungnya sekarang ini succession plan-nya jelek, anak-anaknya tidak hormat pada Tuhan, ya ujungnya terpuruk. Kemudian duduk dia sore itu di dekat pintu bait Allah, ya tabernakel. Waktu dia duduk, ya dia mungkin ada di hati kecilnya masih ada harapan, ya pertolongan. Kalau ada pertolongan dari orang yang kuat, barangkali ya kepala suku Yehuda atau kepala suku mana datang dan kemudian dia mintain tolong untuk cari jalan keluar, nasihati anaknya, restorasi bait Allah. Ya mungkin dia nunggu para pemimpin yang hebat-hebat untuk datang dan menolong dia. Tapi yang dia lihat sore itu adalah Hana. Jadi tidak masuk hitungannya. Ya dia mungkin Hana kalau mau ketemu Eli pun tidak dianggap gitu. Artinya tidak ikut dalam list prioritasnya Eli. Tapi Hana berdiri di situ, komat kami, dia berdoa, dia nangis, dia keluar air mata. Ya. Yang dibutuhkan Eli saat ini adalah encouragement. Dia butuh jalan keluar supaya ujung hidupnya tidak terpuruk seperti ini. Ya, bisa direstorasi bait Allah, anaknya dan segala macam. Tapi yang ada adalah Hana. Tidak tahu siapa perempuan ini. Dia pikir ini perempuan mabuk, datang ke rumah Tuhan, orang berdosa. Ya. Jadi kadang-kadang jawaban Tuhan datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Seringkali kalau kita ada masalah di bisnis, di pelayanan, kita mengharapkan orang hebat datang, memberi encouragement, ya, memberikan jalan keluar, beri modal dan segala macam. Tapi yang datang Hana. Ya. Dan Tuhan bisa pakai Hana untuk menolong Eli merubah jalur hidupnya. Jadi Tuhan memberi kesempatan. Jadi waktu anaknya si Samuel udah lahir, terus disapih dulu sama dibesarkan, di-nurture dulu, nggak tahu berapa tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, ya Samuelnya oleh si Hana, kemudian baru dibawa ke rumah Tuhan. Nah, hebatnya di sini bukan diberikan pada imam besar waktu itu, Hofni atau Pinehas, tapi diberikan kepada Eli, Imam Eli yang mungkin sudah hampir mendekati 90 tahun. Ya, jadi sudah sepuh, sudah tua, tapi sekarang diberi kesempatan. Kelihatannya dalam hidup kita kadang-kadang kita pikir sudah waktunya pensiun, mau istirahat, mau jalan-jalan saja, piknik keliling dunia. Tapi sekarang ada Samuel ditaruh di depannya Imam Eli. Ya, dia bisa aja bilang udahlah, biar kasih ke Pinehas, tapi dia tahu tidak akan jadi baik kalau ke Pinehas atau ke Hofni. Jadi kemudian dia terima tugas untuk mementori untuk mementori Samuel ini, ya. Dan itu merupakan kesempatan buat dia untuk menulis kembali, ya. Jadi yang tadinya sudah disiapkan pasal terakhir hidupnya akan terpuruk, dianggap sebagai orang yang gagal, tidak bisa mementor pemimpin, tidak menghasilkan pemimpin yang hebat, ya. Tahu-tahu ada kesempatan Samuel datang. Ini yang disebut sebagai kesempatan kedua, ya, untuk menulis kembali akhir hidupnya melalui pelayanan Samuel. Yang keempat, ya, Tuhan dan Hana sesungguhnya memberikan kesempatan kedua. Ya, Hana bisa saja memberikan itu kepada Hofni, Pinehas, tapi diberikan kepada Imam Eli yang sudah pensiun semestinya. Ya. Yang sudah sepuh, sudah pensiun, diberikan pada Imam Eli, si Samuel kecil. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kedua. Hana juga memberi kesempatan kedua kepada Eli untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik di ujung umurnya yang sudah sangat tua. Tuhan juga memberikan kepada Imam Eli kesempatan untuk menebus masa lalunya. Ya. Dia merasa sedih kalau ingat bagaimana dia besarkan anak-anaknya, ya. Lihat kelakuannya sekarang, dia tidak berhasil memuridkan, mementori mereka. Samuel adalah redemption, kesempatan Eli untuk bisa meluruskan bahwa dia tidak harus mengakhiri pertandingan seperti ini, bahwa dia bisa, kalau diberi kesempatan lagi, bisa menelurkan pemimpin yang hebat. Ya. Yang keenam, ya, Tuhan memberi kesempatan kepada Imam Eli
juga untuk mengakhiri pertandingannya dengan sangat baik. Tidak harus berakhir dengan terpuruk. Jadi Tuhan dan Hana memberikan kesempatan kedua kepada Imam Eli yang sudah sangat sepuh. Tuhan masih berikan kesempatan kedua sehingga dia bisa menelurkan pemimpin yang merubah sejarah Israel. Nah, saya ingin saudara renungkan saja, tidak usah didiskusikan sekarang, tapi renungkan tentang kesempatan kedua. Menurut saudara, apakah semua orang layak dapat kesempatan kedua? Atau hanya orang tertentu yang bisa dapat kesempatan kedua? Atau semua orang? Ini pertanyaan buat saudara renungkan nanti di rumah, ya, atau besok pagi waktu saat teduh. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya tidak semua orang, menurut saudara syaratnya apa untuk orang bisa dapat kesempatan kedua? Kenapa saya tanyakan dua hal ini? Saudara renungkan, apakah ada orang di sekitar saudara, bukan keluarga ya keluarga juga boleh, orang di sekitar saudara yang harusnya dapat kesempatan kedua, tapi belum dapat kesempatan kedua dari saudara, ya, karena pernah berbuat salah, pernah hutang tidak bayar, pernah mengecewakan, dan segala macam. Apakah semua orang pantas dapat kesempatan kedua? Pertanyaan pertama. Kalau tidak, syaratnya apa? Pertanyaan ketiga, apakah ada orang di sekitar saudara yang harusnya menerima kesempatan kedua dari saudara, tapi saudara tidak bisa memberikan itu karena takut dia gagal lagi dan salah lagi, ya. Hal kedua yang saya pelajari dari Eli, ya, orang kadang-kadang semua tafsiran seakan-akan mengatakan Eli ini gagal, Eli ini jelek, tapi saya belajar dari kepemimpinannya Eli juga, ya, dia pernah gagal, tapi dia menelurkan salah satu nabi terbesar di Israel, ya, nabi yang memulai sekolah para nabi pertama kali di Israel, ya, Samuel. Nah, message yang saya tangkap dari hidupnya Eli adalah the power of hope, ya, kekuatan daripada pengharapan. Yang pertama saya pelajari dari Imam Eli, tidak ada seorang pun yang terlalu tua untuk mementori dan membangun pemimpin lain. Eli membuktikan umur hampir 90 tahun kira-kira menghasilkan pemimpin yang luar biasa, ya, merubah sejarah Israel. Samuel mengurapi dua raja, Saul dan Daud. Orang yang luar biasa, ya, Samuel ini. Di usianya yang sepuh, yang tua, sama dengan ceritanya Naomi. Yang kedua, tidak pernah terlalu terlambat. Tidak ada istilah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Kalau sudah bicara soal Imam Eli, mungkin dia bantah-bantahan waktu disodori Samuel. Sudah telat Tuhan, sudah orang bilang bau tanah dan segala macam, sudah tidak usah mulai sesuatu yang baru. Tapi dia memulai sesuatu yang baru bersama Samuel. Perjalanan kepemimpinan bersama Samuel. Dan itu berhasil menebus masa lalunya dan mengubah sejarah melalui Samuel. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang terlalu lemah untuk membawa perubahan. Eli itu, ya, selain sepuh, dia juga dikatakan badannya obesity, ya, gemuk, mungkin banyak penyakitnya, lemah, tapi tidak menjadi excuse, ya, sakit lemah tidak jadi excuse untuk bawa perubahan, ya. Kalau udah ada Eli yang diberi kesempatan kedua, yang menerima kesempatan kedua dengan baik, ya, maka tidak ada Samuel. Jadi tidak ada yang terlalu lemah. Yang keempat, tidak ada orang yang terlalu terluka untuk bisa berperang, fight untuk sesuatu yang lebih besar daripada hidup. Kalau ada orang lihat seperti Hana, lihat sesuatu yang lebih penting daripada hidup, ya, bukan cuma makan, bukan minum, bukan uang, ya, tapi dia ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, ya. Walaupun dia terluka, diolok-olok oleh Hana tiap tahun. Mungkin familinya, relatifnya semua juga merendahkan dia karena mandul. Tapi tidak ada yang luka yang terlalu parah yang membuat orang tidak bisa fight untuk something yang lebih besar daripada hidup. Yang kelima, tidak ada orang yang terlalu rusak. Tidak ada, ya, yang terlalu hancur, terlalu rusak untuk bisa dibaharui dan dibentuk kembali oleh Tuhan. Itu ceritanya Imam Eli. Ya, jadi
Ada 5 hal yang saya pelajari dari Imam Eli, dan semua kita bisa aplikasikan. Tidak ada yang terlalu tua, tidak ada yang terlalu terlambat, ya, tidak ada yang terlalu lemah, tidak ada yang terlalu mengatakan, oh saya bitter, terluka, ya, dalam sekali. Tidak ada yang berkata saya terlalu rusak untuk bisa dipakai Tuhan, dibaharui dan diberi kesempatan kedua. Sekarang saya bicara soal kepemimpinannya Hana. Hana menurut saya ya perempuan biasa. Kalau seandainya dia tidak berdoa dengan habis-habisan hari itu, dia juga perempuan biasa yang susah hidupnya, ya, kembali ke tanah Efraim. Tapi karena karya Tuhan dalam hidupnya, dia menjadi pemimpin yang ilahi, seorang ibu yang takut akan Tuhan, luar biasa, ya. Ada 6 hal yang saya pelajari dari Hana, ya. Yang pertama, perseverance dalam hal doa. Kalau saya pelajari pasal 1 ayat 10 sampai 12, itu ada konotasi seakan-akan dia tidak berhenti dan tidak mau berhenti sampai Tuhan menjawab dia. Ya, jadi terus dia berdoa hari itu. Ya, mungkin hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya dia berhenti berdoa. Ya, asal ngomong, nyebut ini Tuhan pengen anak terus pulang. Tapi hari itu, sore itu, habis makan siang, kemudian dia bersembahyang, dan dalam ayat itu seakan-akan dikatakan bahwa dia nangis, dia sembahyang dengan sungguh-sungguh, seakan-akan dia tidak mau berhenti sampai Tuhan bicara. Ya. Yang kedua, ya, dia pendoa yang luar biasa, bukan asal banyaknya waktu dia berdoa, tetapi dalamnya komitmen dia dalam doa. Yang kedua, dia orang yang bisa dipercaya, trustworthy. Dia janji ke Tuhan, ya, lewat ikrarnya itu. Dia janji bahwa kalau dia punya anak, anaknya akan dikembalikan kepada Tuhan. Ya, kemudian dia betul punya anak, ya, dia tepati janjinya. Ya, dia tepati, dia bawa kembali anaknya. Tapi yang menarik sekali, dia tidak langsung. Mestinya kan setelah dia punya anak, dia kembali ke Shiloh tahun berikutnya atau tahun itu juga. Dia tunjukkan pada semua orang harusnya, aku sudah tidak mandul lagi, sudah punya anak. Nah, sekarang dia bisa berjaya di atas Penina, barangkali yang selama ini mengelola dia. Tapi tidak. Dia tidak ada revenge sama sekali untuk Penina. Ya, Hana yang dikerjakan oleh Hana apa? Dia make sure sebelum anaknya kembali ke rumah Tuhan, di-nurture dulu. Dimuridkan sebisanya dulu. Diberi kasih sayang seperlunya dulu. Sebelum dia serahkan kepada Imam Eli. Ya. Jadi kalau kita ini ngerti stewardship, ya, bukan sekedar ya sudah apa adanya kita serahkan ke Tuhan, mengerti pinjaman dari Tuhan, tapi kita berikan yang terbaik, di nurture yang terbaik, dirawat yang terbaik, ya, baik itu harta, baik itu waktu, baik itu kesehatan kita, diberikan yang terbaik kembali pada Tuhan seperti Hana, ya. Jadi dia dipercaya bukan karena janjinya digenapkan, tapi dia berikan dengan sepenuh hatinya. Anaknya dibina dulu, ya, dirawat dulu sekian tahun sebelum dia kembalikan ke Tuhan. Yang ketiga, dia penuh iman. Ya, dia waktu Imam Eli tanya ke dia jelaskan bahwa dia ini sedang berdoa. Ya, Imam Eli tidak tahu doanya apa waktu itu, cuman Imam Eli berkata dia memberikan benediction atau doa berkat sesungguhnya. Pulanglah dengan damai. Tapi dia mendengar suara benediction atau berkat itu, terima dengan iman. Saudara pernah enggak? Kita seringkali tiap minggu terima benediction, tapi seakan-akan kayak liturgi biasa. Ya, kalau diucapkan betul oleh oleh urapan Tuhan dan diterima dengan urapan Tuhan, maka muncul iman di dalam diri Hana. Dia dengar Imam Eli yang mungkin ini hamba Tuhan gagal, ya, anaknya besarkan anaknya juga tidak bisa, tapi waktu dia mengucapkan benediction, ucapan berkat, diterima dengan iman oleh Hana. Terus dikatakan dia tidak sedih lagi. Begitu selesai dengan ucapannya Eli, walaupun Eli tidak tahu doanya apa, ya, dia tidak susah lagi, dia makan, minum, terus bergembira. Ya, seakan-akan Tuhan sudah jawab doanya. Yang keempat, dia pemimpin yang punya kekuatan dan endurance. Ya, jiwanya kuat, tahan uji. Tiap tahun dia diolok-olok, tiap tahun dia ketemu keluarga besar di Shiloh, ya, dan tiap tahun ya, dia menderita. Yang kelima adalah determination
Ya, di tekadnya, komitmennya yang tinggi di pasal 1 ayat ke-8 dikatakan dia tidak mau berhenti, tidak mau pulang sebelum Tuhan dengar doanya. Dan yang keenam, focus and set priority right. Jadi setelah dia punya anak, dia bisa saja semestinya langsung kembali ke Silo, serahkan anaknya, tapi dia bilang tidak. Prioritasnya adalah memuridkan bayi ini, ya, toddlers ini, anak kecil ini, sampai dia tahu bahwa ada orang yang mengasihi dia unconditionally. Dibesarkan dulu mungkin 3-4 tahun, baru diserahkan ke Tuhan. Prioritasnya lurus. Dia bisa aja ambil jalan potong, ya, dibawa anaknya ke Silo, dipamer-pamerin. Dia tidak begitu, ya. Dia fokus, prioritasnya adalah memuridkan supaya sebelum diserahkan ke Tuhan sudah lebih siap. Yang poin ketiga adalah bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidupnya Hana. Jadi proyek besarnya Tuhan itu bukan Samuel, sekarang proyeknya adalah Hana. Ya, kalau sudah lihat di ayat yang kelima dikatakan Tuhan 5 dan 6, Tuhan menutup kandungannya Hana. Tidak semua orang yang tidak bisa punya anak Tuhan tutup, tapi dalam kasus ini Tuhan aktif bertindak, dia tutup kandungannya Hana. Tujuannya apa? Ya ini, ya, Tuhan bertindak selalu ada maksudnya. Ya, jadi tujuannya apa? Ya ini. Yang pertama kita lihat tentang Samuel itu terlahir dari rasa sakit, pain, penderitaan, dan doa yang luar biasa, doa yang tidak menyerah. Nomor satu, pain-nya Hana itu apa? Dia distigma sebagai perempuan yang tidak bisa punya anak. Ya, stigma itu untuk waktu itu, ya, di Israel itu seperti orang yang ditinggalkan Tuhan, seperti orang yang tidak direstui Tuhan. Pasti ada yang keliru dalam hidupnya, gitu. Waktu itu, ya, walaupun itu stigma yang keliru, tapi ini Tuhan nutup kandungannya. Jadi bertahun-tahun dia terima stigma itu. Jadi tiap ketemu orang rasanya minder. Ya. Kemudian makanya Penina, ya mungkin dia yang suruh supaya Elkana menikah dengan Penina. Kedua, tiap tahun, tiap kali dia dipanas-panasi, diejek oleh Penina. Jadi menyakitkan sekali. Jadi tiap kali bersama ke Silo selalu dipanas-panasi. Ya, Penina seakan-akan mewakili keluarganya Elkana dan segala macam. Yang ketiga, banyak yang dialami oleh Hana. Tiap kali mau nyembah Tuhan justru itu masa yang paling sulit. Ya, tiap kali mau ke Silo nyembah Tuhan justru itu merasa dia susah sekali. Di sana ketemu keluarga, ketemu teman lama, mungkin teman SMA segala macam dulu gitu ya. Dan semua aibnya terbuka semua. Dan Penina jadi starnya daripada dia. Jadi tiap kali nyembah yang harusnya dia bisa pusat ke Tuhan, bisa sukacita, bisa diberkati, justru ke Silo itu penderitaan tiap tahun. Dan keempat, dia direndahkan oleh Imam Eli di depan umum, dikatakan seperti perempuan yang nggak genap, ya, mabuk, dibilang depan umum, kamu berhenti minum, gitu. Jadi ada banyak hal yang ditanggung oleh Hana. Ya, dia bisa saja dari tahun ke tahun nanggung itu, diberi kekuatan Mbak Tuhan. Doanya dia mungkin bisa aja Tuhan beri kekuatan tiap tahun supaya dia olok-olok tidak bales dan segala macam. Tapi hari itu dia tiba ke titik yang dia tidak bisa cope lagi. Ya, restlessness-nya sudah sampai di puncak dan berkata, God must do something. Tuhan harus berbuat sesuatu. Nah, saya sebut holy restlessness, ya, atau keresahan yang kudus adalah benih dari musim yang baru. Tidak hanya zamannya Israel, tapi dalam sejarah gereja selalu dimulai dengan orang-orang yang tidak complacent, tidak puas dengan apa yang ada. Ya. Dan itu Hana yang mengawali sejarah baru di Israel. Perasaan pertama yang muncul dari holy restlessness atau rasa keresahan yang kudus adalah seperti something got to change. Ada sesuatu yang harus berubah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dari tahun ke tahun ke Silo, diolok-olok, doa tidak dengar Tuhan, tapi terus kembali rutin aja. Sampai titik di mana Hana berkata, something got to change. Sesuatu harus berubah.
Yang diperangi sama Hana apa? Complacency, status quo. Ya, tidak boleh terus seperti ini. Yang nomor 2 apa? Dia pada titik hari itu setelah dia makan, dia diyakinkan ke Tuhan, I cannot stand it anymore. Aku tidak bisa tahan lagi dengan kondisi ini. Butuh urgency now. Aku tidak akan pulang sebelum Tuhan jawab aku. Ya, I cannot stand it anymore. Nah, dalam hidup kita, ya, mungkin kita hanya di stage pertama. Sesuatu harus berubah, gereja harus berubah, ya, orang Kristen harus berubah, pemimpin harus berubah, bangsa harus berubah. Tapi cuma berhenti di stage yang pertama tadi. Tapi Hana masuk ke stage kedua, dia berkata titik, I cannot stand it anymore. Aku tidak bisa lagi tolerate hal ini. Tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, ini stage yang penting, nomor 2 daripada holy restlessness. Yang nomor 3, kemudian Hana mulai berpikir, berapapun harganya, suruh nginep sebulan, 2 bulan, kapanpun aku akan sembahyang sampai Tuhan jawab. Ya, level ketiga adalah prioritas. Yang satu ini, ya, entah itu keselamatan anggota keluarga saudara, entah itu tugas misi di suku apa, tapi itu menjadi restless, nggak bisa ditolerir terus begini terus. Ya, entah itu abuse di anak-anak atau apapun juga, ya, membuat saudara merasa resah secara kudus dan jadi prioritas nomor 1 dalam hidupmu. Yang nomor 4, desperate prayer, ya, doa air mata siang malam dan mengatakan I will not stop. Aku tidak akan berhenti sampai Tuhan turun dari surga dan bertindak dalam hal ini. Jadi dalam sejarah gereja, di dalam Alkitab juga, ya, sejarah biasanya dimulai season yang baru dengan holy restlessness, ada rasa resah kudus, ya. Dimulai dengan tadi ada sesuatu yang tidak benar nih, ya. Kemudian yang kedua bertumpuk ya. Dia tiap tahun datang ke Shiloh, ada restlessness tapi belum sampai puncaknya. Dari tahun ke tahun katanya. Ya, kalau dia kemudian tolerate terus, ya tidak ada apa-apa, tidak ada Samuel. Tapi ada satu titik dan semua ini dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya Hana. Kalau saudara ingin tahu 1 Samuel 1-2 ini, proyeknya Tuhan adalah Hana. Karena Hana sedang mengandung satu zaman baru melalui Samuel. Hana dikerjakan Tuhan lewat macam-macam. Tuhan pakai penderitaannya Hana untuk dipush sampai dia tiba di titik di mana Hana berkata, I cannot stand it anymore. Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku tidak bisa tolerate lagi. Berapapun harganya, berdoa sampai kapan, aku jalani. Ya, dan kemudian masuk dalam desperate prayer, sembahyang siang dan malam. Seperti kalau contohnya Nehemia waktu dengar bangsanya yang destitute, ya, dia jatuh terduduk, ya, kemudian dia tidak bisa makan, tidak bisa minum karena mikirkan nasib bangsanya. Juga seperti Yosafat diserang oleh 3 bangsa lain. Dia berkata, kami tidak mampu, tapi kami akan berlutut di hadapan Tuhan sampai dia menolong kami. Jadi desperate prayer dimulai dengan rasa tidak nyaman. Rasa nyaman itu bisa aja, tapi bukan keserakahan, bukan selfishness, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bisa untuk keselamatan orang, bisa untuk kehancuran sosial. So, kapan terakhir kali saudara mengalami holy restlessness? Kapan mengalami keresahan kudus ini? Kapan terakhir kali? Dan kapan terakhir kali bergumul dengan Tuhan dalam doa yang habis-habisan? Rasanya doa yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditolerate. Ya, share itu. Saya percaya semua kita mengalami Tuhan, pernah Tuhan taruh rasa keresahan kudus dalam kita. Ya. Bill Hybel misalnya, keresahan kudusnya adalah dia tidak bisa lihat gereja yang tidak bertumbuh, gereja yang mati, gereja yang tradisi, yang tidak ada roh bekerja merubah hidup. Ya, jadi sisa hidupnya dikerahkan semua untuk itu. Nah, saudara, kapan terakhir kali Tuhan berikan rasa keresahan kudus ini yang berkobar, yang sudah berkata sampai di titiknya Hana, I cannot stand it anymore. Aku tidak bisa tahan lagi, aku tidak bisa tolerate lagi. We got to do something, God. Tuhan, kita harus berbuat sesuatu.
Hana ini orang biasa, saudara. Ya. Kalau seandainya dia dari tahun ke tahun, ya terus pulang cuman nyimpen di dalam hatinya, dan dia tolerate terus keadaannya, kita juga tidak pernah dengar namanya. Ya. Dia orang biasa. Jadi saudara dan saya ya bisa menjadi bagian daripada dinobatkannya Daud. Hana ini orang biasa dari desa di Efraim. Tapi dia digelitik Tuhan tiap tahun, digelitik sampai titik di mana dia mengatakan, aku tidak bisa diam diri lagi. Ya, doa habis-habisan. Kalau Tuhan tidak jawab, aku tidak berhenti doa. Jadi Tuhan memunculkan keresahan itu pelan-pelan, tiap tahun diusik, ya, sampai kita nyesek, tidak bisa napas lagi dan berkata, I cannot stand it anymore. Aku tidak bisa tahan lagi lihat kemurtatan, lihat anak muda yang terbengkalai, jemaat yang tidak bertumbuh, dan atau keluarga yang jauh dari Tuhan atau apapun juga itu. Ya. Ada 3 hal yang bisa membunuh rasa keresahan yang kudus tadi. Kalau keresahan kudus dibunuh atau dinetralkan, maka tidak ada revival, maka tidak ada belokan besar dalam trajektori hidup saudara, maka tidak ada perubahan pasal akhir hidup saudara. Ya, kalau keresahan kudus ditutup, ya, diredam, ya, maka tidak ada season yang baru. Yang bisa meredam keresahan kudus apa sih? Satu adalah rasa anger, marah, ya, merasa tidak adil, merasa jadi victim. Dan itu Tuhan siapkan terus uji Hana terus tiap tahun lewat Penina. Ya, dikatakan Penina terus provoke, manas-manasi. Tujuannya apa? Supaya Hana marah, lepas kontrol. Tidak bisa dipakai Tuhan orang yang marah-marah seperti itu. Jiwanya marah. Ya. Bukan kemarahan kudus, tapi marah karena merasa tidak adil sebagai victim. Ya. Self-centered anger. Jadi itu yang diprovok terus oleh Penina. Yang kedua, yang bisa membuat Hana tidak sampai ke titik di holy discontent atau restlessness tadi adalah discouragement. Dan itu dia alami dari Eli. Ya, mungkin dari familinya yang lain tiap tahun reuni di Silo ketemu, ya. Mungkin dia diremehkan, dianggap orang yang dikutuk Tuhan, jauh dari Tuhan, dosa dan segala macam. Dibuat discourage. Ya, dibuat patah semangat. Orang kalau sudah patah semangat, ya tidak bisa terima kesempatan kedua, tidak bisa menyerahkan sepenuh hidupnya untuk memperjuangkan perubahan zaman, untuk melahirkan Samuel buat Indonesia. Gereja saudara butuh Samuel, ya. Pelayanan saudara butuh Samuel, Indonesia butuh Samuel, dunia butuh Samuel, dan Samuel keluarnya dari Hana, dan Hana yang mengeluarkan adalah Hana yang holy restlessness, ya, keresahan yang kudus, yang sembahyang tanpa menyerah. Yang ketiga yang paling berbahaya adalah Elkana. Elkana baik, suami yang baik, ya, tetapi dia nasihati Hana untuk sudahlah kompromi aja, ya, diterima aja status quo, ya. Bukankah ada saya, sudah untung sudah saya, ya, nggak usah mikir soal anak laki-laki yang segala macam. Dah tenang-tenang aja, terima aja keadaannya. Ini yang paling banyak bunuh kegerakan rohani, paling banyak bunuh keluarnya Samuel. Yang paling banyak bunuh season yang baru, revival adalah udahlah, terima status quo, ya. Terima status quo. Ya, alasannya bisa banyak. Kamu sudah tua, kamu bisa apa, kamu tidak bisa apa-apa, pengalamanmu apa, orang yang seperti itu aja tidak bisa, apalagi kamu, dan segala macam. Tapi Elkana mungkin maksudnya baik, tetapi kalau dituruti, maka tidak ada zaman baru. Tidak ada Samuel yang mengurapi Saul dan Daud.